anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza qulta li sahibik ansit yaumal jumu'ah wal imamu yaktubu faqad lagauta. Maka lebih jelas juga tentang permasalahan khutbah, jika seseorang berbicara di saat imam sedang berkhutbah, berbicara di antara mereka, maka batal, lago, hilang, dipupus dari pahala jumatannya. Meskipun mengatakan kepada yang lain, hei diam, naam, maka jangan ucapkan uskut, usmut, diam, jangan. Tetapi bisa diberikan isyarah jika memang anaknya yang dia bawa teriak-teriak, didiamkan, atau isyarah dan sebagainya. Adapun ucapan maka nanti akan berisik sehingga orang tidak bisa mendengar khutbah, dan juga membuat khatib menjadi lupa karena sibuk dia menghafal, melihat suara-suara yang ada dan pertikaian. Karena bisa jadi anak yang dilerai, hei diam, dia marah, membalas lagi ucapan, marah lagi yang orang yang melerai dan sebagainya, maka faqad lagaw, telah batal pahalanya. Dan hadis yang baru hari ini, hadis malam ini, an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man iktasala yaumal jumu'ah summa raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Maka pada kesempatan hadis ini saya juga mewanti-wanti kepada saudara-saudara kami yang ada di ma'had ini dari para santri. Kami melihat banyak sekali dari kalian tidak datang dari awal Jumu'ah. Maka cepat-cepatlah pergi di awal Jumu'ah, membaca Al-Quran, murajaah, dan cepat-cepat menghadiri dari masjid di awal Jum'ah, karena keutamaannya besar. Pertama, di hadis Abi Hurairah yang kita baca, man iktasala yaumal Jumu'ah, ini pun menjadi pendalilan bahwa barang siapa yang hendak pergi salat Jumat, dia mandi. Man iktasala, maka dia mandi, maka hukumnya wajib seperti hadis Ibnu Umar dan Abi Sa'id Al-Khudri yang kita jelaskan tadi. Summa raha fi sa'atil ula, maka dia datang di awal waktu. Maka di awal waktu memang tergantung dari masjid tersebut. Seperti kami dulu di Damad yang ada santri sekitar 3.000-an lebih, maka kita datang jam 8 pun shaf awal sudah penuh. Sudah banyak imamah-imamah, ada mushaf, ada tas, penuh. Shaf yang kedua jam 9 penuh. Setelah itu sudah penuh sampai belakang. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan bercepat-cepatlah kepada amalan-amalan yang menyebabkan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Begitupun di sini kami harapkan mulai dari jam 11 kurang ataupun lebih kalian sudah di masjid. Disebutkan di sana sumaraha fi sa'atil ula faka'annama qaraba badanah. Maka jika dia datang di waktu yang pertama, orang belum pada datang, dia datang, seakan-akan dia menyembelih untuk Allah badanah. Apa kalimat badanah? Kalimat badanah dimutlakkan sembelihan berupa unta. Maka ini keutamaan penyembelihan unta dari yang lainnya. Didahulukan badanah. Wa man raha fi sa'ah atsaniyah faka'annama qaraba baqarah. Maka jika dia agak terlambat sedikit, 11/4 misalnya di sini, maka dia seakan-akan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih baqarah, sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, kemudian waktu yang lebih terlambat lagi seakan-akan qaraba kabshan aqran, seakan-akan menyembelih kambing yang gemuk putih.
Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan di waktu yang keempat, faka'anna ma qaraba dujajatan. Apa dujajah? Ayam. Seakan-akan dia menyembelih ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'anna ma qaraba baydah. Kemudian jika dia datang, ialah mendekati waktu datangnya imam, seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sedekah dengan telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Maka jika datang imam, sudah waktu masuk duhur, tergelincir waktu duhur, waktu untuk khutbah, maka para malaikat yang tadinya mencatat siapa yang masuk fi sa'atil ula, fi sa'ah tsaniyah, fi sa'ah tsalitsah, fi sa'ah rabi'ah, fi sa'ah al-khamisah, maka datang imam, ditutup buku-buku pencatatan, dan malaikat yastami'una dzikra, mendengar zikir. Dari sini orang-orang yang ribut di majelis disebutkan faqad lagaut, maka telah tidak diterima pahalanya karena membuat berisik. Selain berisik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan ini kebanyakan kami melihat di masjid awam, terutama anak-anak yang kurang adab, kadang-kadang marah, berisik, teriak-teriak, cerita dongeng di antara mereka dan sebagainya. Kemudian setelah itu dilarang, malah nambah jadi. Akhirnya mereka tidak mendapatkan pahala, dan di sini telah mengganggu kaum muslimin dan khotib sendiri karena berisik, dan juga para malaikat. Karena para malaikat disebutkan hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka para malaikat juga mendengar zikr. Maka kita ambil faidah dari hadis ini, pertama, bahwa mandi Jumat termasuk dari kewajiban, karena Nabi mengatakan man iktasala yaumal jumu'ah, bahwa diperintahkan mandi salat Jumat. Seperti hadis yang datang dari Ibnu Umar sebelumnya, man jaa minkumul jum'ah falyaktasil. Kalimat yaktasil fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr, di ilmu usul memberikan makna wajib. Dan juga di hadis Abi Sa'id Al-Khudri jelas wajibun likulli muhtalim, maka di sini hukumnya wajib. Dan faidah yang kedua, dijadikan oleh Allah at-tabkir, berlomba-lomba untuk datang di awal Jumu'ah, itu diberikan pahala sesuai keadaannya. Jika masjidnya itu memang dia itu penuh, maka datang di awal waktu dia mendapatkan bagaikan menyembelih unta. Dan terus sampai kepada yang dibagi waktu menjadi kelima, mendekati dengan datangnya imam, maka dia hanya sekedar memberikan sedekah dengan telur. Maka di sini menjadi pendalilan tentang keutamaan at-tabkir. Maka please para santri thulabatul ilm, tabkir di awal Jum'ah, datang awal. Dan faidah dari hadis ini juga bahwa para malaikat mencatat. Dan kapan selesainya para malaikat mencatat? Setelah selesai dengan datangnya imam. Maka di saat datang imam, mereka menutup kitab, menutup catatan, dan kemudian mereka mendengar dari khutbah az-zikra. Dan dinamakan khutbatul Jum'ah az-zikra sesuai dengan ayat apa? Fas'au ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah setelah adzan yang kedua, masuk ke masjid salat Jumat, mendengar zikrullah. Maka di sini dinamakan di hadis juga yastami'una dzikra, seperti ayat fas'au ila dzikrillah. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa khutbah Jum'ah adalah zikr, Al-Quran dan Sunnah untuk mengingat Allah. Maka dari sebagian orang-orang karena kejahilan, banyak dari khotib-khotib di zaman sekarang dan dulu, terutama khotib-khotib dari orang Ikhwanil Muslimin dan sebagainya,
menyampaikan berita-berita politik dan bahkan berita-berita BBC London tentang orang-orang Filistin dibombardir oleh Israel dan sebagainya. Maka ini bukan dzikir. Penukilan berita dari koran, dari BBC London dan sebagainya, itu yang banyak dilakukan oleh dai-dai harokah, karena mereka tidak mempunyai ilmu. Yang penting harokah-harokah dari Ikhwanil Muslimin. Maka ini yang kami dulu pernah di Ikhwanil Muslimin mendapati khutbah Jumat yang kering. Semua BBC London, semua khobar tentang politik dan pencelaan kepada pemerintah dimasukkan kepada khutbah tanpa menyebutkan satu ayat dan satu hadis. Itu terjadi. Maka ini bukan dzikir. Fas'au ila dzikrillah di Al-Qur'an dan di hadis ini yastami'una dzikra adalah qala Allah wa qala Rasul, apalagi jika dia seorang yang mempunyai ilmu, dia buat khutbah itu bagaikan spesial untuk kaum muslimin. Diberikan pendalilan Al-Quran dan bab yang tertentu dan hadis-hadis diperiksa yang sahih dan diberikan dengan cara yang orator sehingga kaum muslimin memahaminya dan merasa tersentuh dengan ayat-ayat dan hadis ini lebih baik sesuai dengan hadis-hadis yang banyak bahwa dulu Nabi Muhammad SAW idza wa'adha ahmarat ainah wa a'la sautah, bahwa dulu Nabi jika menjadi orator memerah matanya dan mengangkat suaranya. Maka ini dari sunnah juga menjadi khotib. Tidak khotib itu membuat tidur. Innal hamdalillah. Maka oleh sebab itu wahai saudara-saudaraku, pada tidur semua. Alhasil itulah yang diinginkan dengan dzikra. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanahu